Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Bersama dengan saya Vikaris Yael Gonzales Visayas Simanjuntak. Vikaris tahun kedua yang sedang berada di GPIB Jemaat Tiberias Sidoarjo. Bersama dengan saya kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di malam yang menyelimuti kami pada saat ini, ya Bapa, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat menyelami dan mendengarkan suara-Mu. Suara yang akan berbicara di dalam kehidupan kami melalui firman yang akan kami baca. Untuk itu Tuhan bersabdalah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 6, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk. Sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB, di era saat ini wujud kemalasan telah mengalami pergeseran makna atau bentuk. Di mana kemalasan di era saat ini tidak lagi berbentuk seperti orang yang diam tanpa melakukan apa-apa. Tetapi kemalasan hadir secara halus melalui kesibukan yang tetapi sibuknya adalah sibuk main HP, sibuk scrolling media sosial atau hal-hal yang tidak berguna. Yang sebenarnya kesibukan itu hendak membuat kita melarikan diri dari tanggung jawab yang sedang kita hadapi ataupun tanggung jawab yang lebih penting daripada scrolling media sosial. Padahal kita paham bahwa waktu adalah aset yang paling berharga dalam hidup ini. Sehingga sahabat GPIB, Amsal pada saat ini hendak menegur dan memperingatkan kita dengan penuh kasih, tetapi kasih yang mengajarkan bagi kita bahwa kita dipanggil untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam panggilan dan pengutusannya di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dari ayat yang ke-9. Pertanyaan ada di ayat yang ke-9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Pertanyaan ini sedang memicu atau menyentak kita, sahabat GPIB. Di mana kemalasan jarang terjadi secara drastis dalam semalam. Melainkan ia bekerja melalui tahapan-tahapan kecil atau kompromi-kompromi kecil. Atau yang kita kenal adalah kebiasaan-kebiasaan kecil. Di mana disebutkan sebentar-sebentar tidur. Sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan. Amsal menunjukkan bahwa disinilah kemalasan seringkali tumbuh. Kemalasan yang dipelihara adalah kebiasaan tindakan yang suka menunda-nunda, adalah bentuk kemalasan yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan ini cukup berdampak buruk. Kita lihat di ayat yang 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Menarik sahabat GPIB bahwa Amsal menggunakan analogi penyerbu dan analogi orang bersenjata. Amsal sedang menunjukkan bahwa dampak kemalasan itu muncul secara seperti orang yang menyerbu kehidupan kita. Datangnya tiba-tiba. Dan seperti orang yang bersenjata, di mana kita tidak mampu melawannya, tidak berdaya melawannya. Maka dari itu, kemalasan mungkin membuat kita nyaman sesaat di awal, sahabat GPIB. Tetapi Amsal mengungkapkan bahwa buruknya kebiasaan dari kemalasan ini bisa datang tiba-tiba dan membuat kita tidak berdaya melawannya. Dikatakan, datanglah kemiskinan, tetapi yang mau disampaikan di sini tidak hanyalah kemiskinan secara materi, secara finansial, tetapi juga secara relasional, relasi kita dengan sesama manusia bahkan dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita menjadi kering secara spiritual. Disinilah kita memahami bahwa orang
penyerbu atau orang yang bersenjata adalah dampak yang sungguh berbahaya dari kemalasan itu. Sehingga saat kita sudah terlanjur tenggelam di dalam kemalasan, kita tidak mampu melawannya. Dan seringkali datang tiba-tiba. Dari kesimpulan Amsal pada saat ini, sahabat GPIB, bahaya kemalasan memang bisa mengacaukan finansial, sosial kita, bahkan spiritual kita. Namun yang lebih menarik, kemalasan ternyata bukan hanya persoalan tidak bekerja atau tidak melakukan apa-apa. Tetapi kemalasan adalah hidup yang tidak bijaksana dan tak bertanggung jawab. Di mana kita memilih melakukan kegiatan-kegiatan atau menunda kegiatan yang penting dengan melakukan scrolling media sosial ataupun kita kenal dengan bahasa healing. Menarik sahabat GPIB ketika Amsal bertanya berapa lama lagi. Artinya mau disampaikan bahwa waktu itu sangat penting dan sangat berharga dalam kehidupan ini. Dan tadi kita mengatakan healing. Sahabat GPIB, di balik cepatnya dunia saat ini, persoalan yang ada, bahkan pikiran yang mulai mumet dan ruwet, tentu kita seringkali hendak healing. Dan saya percaya dan yakin kita semua sepakat bahwa healing itu tidak salah dan tidak sepenuhnya keliru. Tetapi pada kesempatan yang lain, healing seringkali berubah menjadi killing. Di mana alasan healing seringkali dipakai berlebihan, sehingga seringkali merusak, menghancurkan kehidupan kita dengan meninggalkan tugas-tugas dan tanggung jawab yang penting dalam hidup kita. Tapi di satu sisi juga, sahabat GPIB, jika kita bekerja terlalu keras tanpa batas, hingga sampai merusak tubuh, merusak hubungan kita dengan keluarga dan Tuhan, maka kita juga sedang merusak ritme yang Allah berikan. Waktu yang Tuhan karuniakan untuk kita dapat menikmati setiap bagian dalam hidup ini. Jadi mungkin kita akan bertanya, lalu bagaimana caranya kita melawan kemalasan ini di tengah-tengah dunia yang mungkin sudah cukup berat dan persoalan semakin berat? Ada 3 hal, sahabat GPIB, yang mau disampaikan melalui firman Tuhan pada saat ini untuk menentukan arah atau gaya hidup kita sebagai orang yang beriman dan berhikmat. Yang pertama, bijak berdigital. Mulai dari hari ini, sahabat GPIB, mari kita membatasi penggunaan digital. Bukan secara ekstrim, tetapi mulai dari langkah-langkah kecil. Di mana misalnya dengan fitur pembatasan waktu, atau mungkin di malam hari kita mencukupkan waktu bermain media sosial dan mulai menikmati setiap waktu istirahat yang ada. Lalu yang kedua, mindfulness. Mari kita benar-benar hadir atau sungguh-sungguh penuh dengan kesadaran untuk menikmati waktu yang ada. Nikmati setiap waktu yang Tuhan berikan, karena waktu itu sangat berharga dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Maka dari itu saat kita bekerja, mari kita berikan perhatian yang penuh. Saat kita harus istirahat, mari kita beristirahat tanpa perlu merasa bersalah. Dan saat kita melayani atau bersama-sama dengan keluarga dan persekutuan, maka hadirlah dengan total, hadirlah dengan penuh kasih yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, yang terakhir, menutup semua hal ini, langkah-langkah yang sebelumnya kita bahas, haruslah dimulai dari langkah pertama di malam hari ini. Untuk menuju 1000 langkah, diperlukan 1 langkah pertama. Maka dari itu, sahabat GPIB, mari kita mulai langkah untuk melawan kemalasan dengan cara menggunakan waktu istirahat yang baik di malam hari ini, untuk kita dapat melakukan tugas yang penting di esok pagi. Sahabat GPIB, pada akhirnya kita paham bahwa waktu itu sangat penting dan berharga, dan kemalasan mungkin pernah merenggut kita di masa lalu, sehingga kita mungkin pada malam hari ini telah menyesal. Tetapi ingatlah bahwa anugerah Tuhan lebih besar dari penyesalan kita. Maka dari itu, selagi masih ada waktu, mari kita pergunakan dengan baik. Jangan menyerah, bahkan memilih untuk malas. Tetapi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan dan yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita melalui hari ini, bahkan untuk seterusnya. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, mari kita menutup renungan kita dengan menaikkan syukur dan doa.
di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bersyukur atas penyertaan-Mu ya Allah Bapa. Di saat kami bekerja, beristirahat, ataupun menikmati waktu bersama dengan keluarga, Engkau selalu memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Mungkin kami pernah mengalami kemalasan, dan kami mungkin juga pernah menunda-nunda pekerjaan. Ampuni kami ya Bapa atas kelalaian kami ataupun ketidakmampuan kami untuk menggunakan waktu yang begitu luar biasa. Ya Allah, pada saat ini kami juga menaikkan syukur kami, di mana penyertaan-Mu begitu nyata hingga pada malam hari ini, sehingga kami dapat merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami umat-Mu, persekutuan dan keluarga yang ada di muka bumi secara khusus, di tengah-tengah gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Tuhan memberkati persekutuan dan keluarga secara khusus bagi fungsionaris majelis sinode, bagi para pelayan-pelayan yang terlibat, dari jemaat tingkat sinodal bahkan lokal. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat menyatakan karya kasih-Mu tanpa menunda-nunda bahkan kemalasan yang sering kami bangun. Ampuni kami ya Bapa. Dan Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa waktu-waktu yang kami lalui adalah tanda-tanda rancangan yang begitu indah dan besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami percaya bahwa berkat-Mu selalu mencukupi hidup kami dan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup malam hari ini. Amin. Damai sejahtera bagi kita semua, shalom, selamat malam.